Karena gini, gue pernah pergi ke Shanghai, dan sebelum berangkat gue dibilangin, Panji, mendingan lu belajar bahasa Mandarin. Gue bilang, gak perlu, gue bisa bahasa Inggris. Enggak men, di Cina orang pada gak bisa bahasa Inggris. Terus kan gue gak percaya ya, jadi gue terpaksa, yaudahlah gue belajar aja. Jadi gue cuma bisa hafal 2 bahasa Mandarin. Wo yao ce chow fan, saya mau makan nasi goreng. Dan wo yao xiao pian, saya mau pipis. Bahasa Mandarin itu beda nada, beda arti loh. Untuk satu kata yang sama. Jadi kalau misalnya kita ngomong ta, sama ta, beda artinya, serius gue. Tapi kan gue gak tahu nadanya gimana ya. Jadi gue lempar aja sembarangan. Woyao cecauhan. Dia diem. Gue lagi woyao cecauhan. Masih diem si kampret. Sampai nyanyi gue. Woyao cecauhan. Woyao cecauhan. Masih diem. Akhirnya gue ambil itu sosis, gue bilang, ya Allah, setidaknya hamba udah berusaha. Gue makan itu sosis, dia ngomong, you like pork ya? Kampret. Gue respect nih Om Deddy bikin acara kayak gini, mungkin selain konsepnya bikin hiburan baru, salah satunya adalah konsepnya sedekah sama komik. Betul, gitu ya. Betul. Supaya komik ada pekerjaan, exposure tinggi, dapat pekerjaan lagi. Betul. Nggak salah. Tahu nggak konsep sedekah itu gimana? Wah, gimana bos? Dahulukan yang deket. Rumah gua di Ciputat, lu di Bintaro. Tetangga. Marah. Ya nggak tahu. Ya sorry. Lu nggak ngomong lah sorry. Sedekah dahulukan yang deket. Mamat orang Papua duluan. Lu mau ngundang gua, nggak usah telepon, teriak nyampe rumah gua. Uji coba laboratorium obat. Jadi selama ini teman-teman minum obat apapun nih yang dibelum, yang dijual di luaran nih, di toko maupun di toko-toko, sebelum diuji coba tuh, sebelum minum tuh, gua dulu tuh yang mencobanya tuh. Beneran? Demi Allah Om Ded. Demi Allah beneran. Om Ded nih minum obat nih. Ini beneran Om Ded. Ini perjuangannya buat meloloskan obat ini buat ke orang dijual ke pasar-pasar. Saya buat uji lab obat pertama. Beneran. Obat apapun, obat sakit kepala, obat itu semuanya. Karena biar orang-orang tahu gitu, jangan ambil kerjaan ini gitu. Karena saya butuh duit doang. Jadi selama ini teman-teman asal tahu, gue pernah benar-benar ikut uji coba laboratorium obat. Kita tahu orang kalau sakit baru minum obat. Kalau saya sehat diminumin obat. Lihat sekarang efeknya. Luarnya mah normal, dalamnya nih Om Ded. Ya Allah. Bedanya apa? Korupsi, koruptor. Kalau Anda menganggap koruptor adalah orang yang korupsi, itu salah. Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu hanya orang yang ketangkap korupsi. Selama belum tertangkap, mungkin mereka masih pejabat, bukan koruptor. Jadi, yang harus Anda ingat, kenapa banyak koruptor? Karena memang level koruptor lebih tinggi dari pejabat. Dan untuk menjadi koruptor memang harus jadi pejabat. Mengenai dukun ini tadi dia bilang sepijok. Sepijok, betul. Kan mereka bisa memperkaya orang lain toh? Dengan penglarisnya itu. Ya, orang lain itu berarti nggak dirinya sendiri. Iya. Harusnya dalam satu komunitas saling membantu toh. Ya dong. Anak-anak stand up, ada anak stand up bikin show, kita ikut promo biar tiketnya bagus, banyak penjualannya. Selamat malam, kenalin aku Kirengga, pemain bola dari Medan. Aku penjaga gawang nih. Aku kasih tahu, gaji pemain di Eropa dibayar setiap minggu. Gaji pemain di Asia dibayar setiap bulan. Gaji pemain di Indonesia beberapa tim dibayar setiap manajernya ingat. Kalau dibandingin aku sama Buffon gitu lagi main. Buffon kenapa mainnya bagus? Ya karena gajinya lunas. Uang sekolah anaknya dibayar. Cicilan motornya lunas. Token listriknya udah diisi. Token listrik Buffon. Nggak pernah kan rumah Buffon. Titit, tokennya mau habis. Nggak pernah gitu. Dibandingkan aku lagi main di gawang. Pikiranku, hari ini beli makan apa isi token. Kalau beli makan listrik mati. Kalau isi token aku yang mati. Gue mau ngucapin nih selamat ulang tahun buat Pak Andre Taulani. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, banyak subscriber. Ya. Pak Andre ini, beliau ini kalau misalnya ulang tahun selalu mengadakan sebuah perayaan, ya kan? Party-party santuy gitu. Kayak tahun lalu
gitu, gue pernah lihat di infotainment. Jadi pas perayaan ulang tahun Pak Andre, beliau mengundang grup musik idolanya yaitu Kahitna, betul? Betul. Dan beliau tuh sampai duet bareng. Tapi Stinky gak diundang. Maksudnya tuh apa sih? Berharap apa? Berharap dia dijadiin vokalis Kahitna? Jangan. Ntar Kahitna bubar lagi kayak Stinky. Beliau ini ya, jadi vokalis band berhasil. Sekarang jadi pelawak juga berhasil. Cuma satu yang dia gagal. Jadi wakil wali kota. Pak Andre gak mau coba nyalonin lagi? Biar ngerasain gitu gagal 2 kali. Apa kabar generasi Dilan dan Milea? Gua ini udah tua dan ingin kelihatan gaul tapi suka sedih nentuin passion. Gua pakai kacamata biasa malah kayak tua banget. Giliran pakai kacamata hitam, kayak jin kura-kura. Kami Senin ya, bukan Senin Kamis, kami Senin. Gurunya Son Goku, jurusnya Kamehameha. Serang Pajaro, Kamehameha. Sorry bro. Jurus buat Soimah mah beda lagi. Kamehameha. Wayo. Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa mengurus mulut orang lain. Tidak bisa. Nabi Muhammad SAW saja itu tidak bisa mengatur mulutnya Abu Jahal. Tidak bisa tuh. Yang bisa dilakukan adalah Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang baik dalam bertutur kata. Karena mulut orang tuh, itu haknya dia. Udah gak bisa kita macam-macam gitu. Nah cuman yang saya takutkan adalah, karena kita ini adalah orang yang suka bacot di sosmed, kita itu jadinya takutnya kita terjerumus untuk mengurusi keyakinan orang lain. Yang dasarnya kita tidak bisa tuh di ranah situ karena tidak paham. Saya pernah contoh nih, ada salah satu stand up komedian agama Kristen. Ada teman saya ini stand up komedian agama Kristen. Suatu pagi yang indah, tiba-tiba saya lihat di Twitter, dia quote tweet potongan ceramah seorang ustadz. Yang dalam ceramah itu ustadznya bilang musik itu haram. Dia quote tweet dengan komen, wah berarti gitar saya harus dibakar dong. Saya waktu baca itu, dalam hati saya, ya apa urusannya? Ya apa urusannya kau bakar gitar? Maksud saya terlepas dari musik itu haram atau tidaknya dalam Islam ya. Toh kalaupun semua ulama sepakat kalau musik itu haram, syariat Islam itu hanya mengatur orang Islam. Jadi Pak Tani itu nanam padi. Itu nanam padi itu namanya nandur, ya kan? Nanam mundur. Kenapa disebut nandur? Nanamnya sambil mundur. Itulah nandur. Pemerintah hanya bisa menyediakan bibit dan pupuk. Sebenarnya itu tidak mempercepat. Kalau mempercepat dia juga memberikan kaca spion. Betul. Takutnya nabrak. Ya. Makanya lambat kerjanya. Nah itu. Makanya dia lambat karena takut nyenggol Bu Tani. Betul. Pak Tani itu mungkin kan. Itu jadi pemerintah itu hal kecil loh. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Betul. Maaf ya Pak Menteri Pertanian, maaf ya saya. Bukannya Anda harus kerjasama dengan aksesoris yang ada di Kemayoran ya. Saya nggak tahu. Mungkin saya hanya memberikan proyek aja buat Anda. Ya kan itu, mungkin kalau ada bantuan itu mungkin bisa lebih cepat kan, mundur itu. Kalau pakai kamera kan agak sulit kali kan gitu kan. Mami taruh handphone yang digantung di sini. Kan sekarang kamera udah ada tuh, taruh sensor di sini kan. Tapi masih mendingan spion lah masih enak. Kalau ada spion bisa lebih cepat dan juga pertumbuhannya lagi akan jadi lumpuh. Saya itu stand up, ada rezeki saya bisa bayar yang mahal, Om. Asuransi yang mahal. Itu pelayanannya luar biasa. Mak saya jantung di ruangan itu mencet bel kayak ding dong, petugas langsung datang loh kayak, wih, ibu kenapa ibu? Siap. Kerjaan stand up drop, nggak bisa bayar yang mahal, akhirnya kembali ke yang murah Om. Sakit mak saya itu sesek dadanya, udah mencet ting dong, petugas tidak ada yang datang. Mencet lagi ting dong, nggak ada yang datang. Mak saya kesel akhirnya di ting dong. Petugas datang itu cuma gini,
Ibu minta tolong jangan mainan bel. Listriknya konslet ini ya. Kalau miskin yang sopan tolong ya. Demi Allah begitu. Ada yang lebih miskin dari mak saya itu nggak dijenguk. Petugas dari luar cuma lihat dari kaca kayak gini. Wah, gak selamat nih, ditinggal demi Allah. Katanya waktu ketangkep dia nonton video apa, Pak? MMA. Video MMA, Coki. Mana ada orang main video MMA? Wasitnya nggak ada. Hei, cuma berdua. Coki. Astagfirullahaladzim. Lagi kan kita tahu MMA kan di kerangkeng kan, di ring. Kenapa mainnya di sofa bed? Gue baru tahu ternyata MMA disponsori sama IKEA. Gue baru tahu banget tuh. Iya, tapi kan kita nggak boleh seujud Pak Uus. Karena kan ya sekarang kan banyak yang sponsorin. Tinju aja kemarin disponsorin sama Saif Kudus kan, Holy Wing. Saif Kudus. Catur juga disponsori sama Om Deddy kan. Banyak banget orang sponsorin tuh. Tapi yang saya bingung adalah kenapa permasalahan menonton bokep itu dipermasalahkan. Untuk teman-teman yang mempermasalahkan video, misalkan dia laki bodo amat lah gitu maksud gua. Selama lu masih menonton video-video cewek sama cewek, berarti satu jalur sama MMA. Cuman beda genre. Ya kan, lu lebih ke jalur perempuan. Ya kan kalau lu masih nge-like di Twitter, pakai lesbi yang video lesbi sama aja, sama-sama pelangi. Udah nggak usah ngejudge lah. Yang paling parah kan orang yang nonton video bokep tapi di ruang sidang. Iya. Emang orang begitu emang suka. Ya balok di kelopak mata tidak akan terlihat tapi gajah di seberang pulau bisa terlihat.